94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja, sahabat roja dimanapun antum berada di malam hari ini, di malam Jumat yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keberkahan dan karunia-Nya di malam hari ini hingga menjelang esok pagi, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda. Di sela-sela Anda sedang beristirahat di malam hari ini, kami hadirkan di tengah-tengah Anda semuanya pembahasan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebagaimana biasanya pada kajian malam hari ini kita akan membahas satu kitab yang akan diangkat dan dipaparkan bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang akan mengangkat dari kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insya Allah pembahasan yang akan beliau sampaikan di malam hari tentang adab dalam rumah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, Anda bisa menelpon kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama kajian yang penuh dengan faedah ini. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz. Untuk berikutnya kami persilakan pada Ustadz menyampaikan materi. Falyatafadhal mashkuran Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita bimbingan, kekuatan untuk istiqamah di atas sunnah, di tengah keterasingan dan di tengah terpaan fitnah maupun ujian. Kita berharap kepada Allah agar kita bisa mempertahankan idealisme agama kita dan sabar dalam melewati semua yang Allah takdirkan, sehingga Allah ridha kepada kita dan nanti kita bisa menggapai husnul khatimah. Ikhwas sekalian, kita akan membahas dan mengkaji beberapa hadis yang sahih dari karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan telah dipilah dan dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan mengkaji beberapa hadis yang memang secara susunan tidak dalam satu judul, akan tetapi beberapa pembahasan. Kita katakan pembahasan hadis dalam rumah agar lebih umum dan bisa mencakup setidaknya beberapa pembahasan ini. Yang pertama tentang ujian untuk seseorang, dan tidak selamanya ujian itu berupa kemiskinan dan penderitaan. Yang kedua berkaitan dengan beberapa adab makan, bukan adab makan tetapi bagaimana seorang menggunakan wadah untuk minum. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bahkan masalah pernikahan,
Ya, maka kita seperti sebutkan di awal ingin membahas secara umum yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Tetapi sebelumnya kita katakan, pernah satu saat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya oleh seorang ayah. Dia mengatakan, "Wahai Imam, inna li bintan ana uhibbuha." Aku memiliki seorang putri yang aku cintai sekali. Wa qad jaa man yakhtubuha. Sudah banyak yang datang untuk melamarnya. Faman tushiruni litazwijiha. Siapa yang kira-kira antum sarankan untuk aku nikahkan dengan putriku? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, zawwijha rajulan yakhshallah aw yattaqillah. Nikahkan putrimu dengan seorang yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in yakun yuhibbuha yukrimuha. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, jika cinta kepada anakmu, maka dia akan hormati dan muliakan. Wa in lam yakun yuhibbuha la yadhlimuha. Akan tapi jika dia tidak cinta kepada anakmu, maka minimal dia tidak menzaliminya. Kunci kesuksesan ketika seseorang berumah tangga adalah ketika dia bertakwa kepada Allah. Dia perhatikan agama, sehingga ketika dia tahu tentang aturan rambu-rambu bagaimana bersikap ideal seorang muslim dan seorang ahlus sunnah, maka dia tidak akan berbuat zalim, dan dia tahu hak kewajiban sampai mana, kemudian dia harus melaksanakan atau menunaikan tugas-tugasnya di dalam rumah tangga. Satu sisi dia seorang kepala keluarga, satu sisi dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan dunia akhirat. Dari sisi rezeki, kemudian perhatian dalam ibadah, termasuk ketika akan menikahkan seorang anak dan seterusnya. Oleh karenanya, memang kalau kita berbicara tentang sunnah, maka sunnah ini umum, tidak sekedar tentang pelajaran dan teori, akan tetapi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan jual beli, bahkan kebutuhan ibadah merupakan koridor sunnah yang memang mau tidak mau kita harus pelajari. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan itu semua. Baik, kita sampai pada hadis ke-9. Ya, dalam hadis ke-9 ini disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala, qala rahimahullah, hadis yang berikutnya, al-faqr takhafun, apakah kalian takut dengan kemiskinan? Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tusabbanna 'alaikumud dunya sabban, dunia ini akan digelontorkan, disiramkan kepada kalian dengan jumlah yang banyak, seperti air yang disiramkan begitu, berarti banyak sekali yang akan diberikan kepada kalian. Hatta la yuzigha qalba ahadikum in azaghahu illahi, sampai hati sebagian kalian kalau memang bisa disesatkan, tidak ada yang menyesatkan kecuali dunia itu justru. Ya, wa aimullah, demi Allah, laqad taraktukum ala mithlil bayda, aku tinggalkan kalian dengan ajaran, dengan agama yang putih sekali, jernih. Lailuha wa naharuha sawa, siang dan malamnya sama, maksudnya jelas, tidak kalau malam tidak kelihatan. Kemudian semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa As-Suyuti rahimahullah berusaha untuk menyebutkan hadis secara rinci, secara singkat. Hadis ini disebutkan di sini ada tanda hasan, karena memang riwayatnya dinyatakan hasan. Ada seorang periwayat namanya Hisham ibnu Ammar. Ya, Hisham ibnu Ammar ini saduq, seorang yang dipercaya, cuman di bawah thiqah, sehingga hadisnya hasan. Baik, kemudian ha itu artinya adalah Ibnu Majah yang meriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Dan riwayat ini di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan lebih lengkap.
Jadi para sahabat sedang ngobrol, berbincang dan berdiskusi, maka salah seorang di antara mereka bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, wa nahnu nadhkurul faqr wa natakhawwafuhu. Kita sedang ngobrol-ngobrolin tentang kemiskinan dan kita ketakutan, nanti gimana kalau kita miskin banget gitu. Qal al-faqra takhafun. Nah, baru Nabi SAW sampaikan hadis ini. Apakah kalian takut dengan kemiskinan? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak usah takut. Sungguh kekayaan itu akan digelontorkan kepada kalian sampai seperti air yang disiramkan. Sobban, disiram begini. Tidak usah khawatir. Tapi justru nanti kalian akan diuji oleh Allah dari sisi itu. Baik. Hadis ini sebenarnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan makna yang sama. Ada seorang sahabat namanya Amr ibnu Auf al-Muzani radhiyallahu an. Dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menaklukkan kota Al-Bahrain. Al-Bahrain bukan negara Bahrain yang sekarang. Disebutkan oleh para ulama, Al-Bahrain yang ada dalam hadis itu sebuah tempat yang memang dekat dengan laut yang sekarang. Tempatnya memang dekat. Dan sekarang ini masuk ke dalam area Arab Saudi, di daerah timur, di sekitaran Qatif, Ahsa, Dammam dan sekitarnya, ya daerah sana. Artinya memang sekitaran itu, ya dekat Teluk. Kemudian Nabi SAW mengutus kaum muslimin dan pasukannya ke sana karena di sana memang ditempati oleh orang-orang yang menyembah api, ya, orang-orang Majusi. Kemudian Nabi SAW ajak mereka kepada Islam, kalau tidak ya berarti bayar jizyah. Akhirnya mereka sepakat, iya oke, kita bayar jizyah. Lalu Nabi SAW menjadikan petugas atau penguasa dari kaum muslimin yang di sana seperti gubernur adalah seorang yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu an. Kemudian Nabi SAW menugaskan seorang sahabat lain, salah satu calon penghuni surga namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini dalam Sahih Bukhari semua kisahnya. Dikirim untuk mengambil barang-barang zakat atau harta-harta yang dikumpulkan dari penduduk Al-Bahrain itu tadi. Nah, setelah itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kembali ke Madinah membawa limpahan harta-harta zakat tersebut, atau mungkin upeti maupun semacam jizyah, dibawa ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, ternyata waktunya menjelang subuh. Kebetulan pada saat itu ada beberapa orang fuqara dari kalangan sahabat. Mereka dengar akan datang Abu Ubaidah membawa uang-uang zakat. Kita orang miskin insya Allah dapat gitu. Akhirnya mereka senang berbinar, datang ke masjid. Kemudian mereka ingin mendapat bagian. Rasulullah SAW melihat mereka seperti itu tersenyum. Ya, Nabi SAW tidak mengejek dan tidak melarang. Dan kenapa? Karena memang ini juga untuk mereka. Kenapa harus dilarang? Tetapi Nabi SAW melihat ini adalah sesuatu pemandangan atau momen yang memang momen yang unik. Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan ketika melihat mereka, "Adhunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'." Kayaknya kalian ini dengar ya, ada informasi Abu Ubaidah datang dan beliau membawa beberapa yang bisa dibawa. Maka mereka mengatakan, "Ajal ya Rasulullah." Iya, kami dengar itu semua. Maka kita senang, kita sekarang berbondong-bondong ke sini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Insyaallah, silahkan kalian berharap insyaallah akan dapat yang membahagiakan kalian. Lalu beliau mengatakan dengan makna yang sama dengan yang kita bahas, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan kepada kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya. Justru kebalikannya, yang aku khawatirkan dari kalian, dunia akan dibuka selebar-lebarnya untuk kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian dibukakan pintu rezeki, pintu kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla.
fatanafasuha kama tanafasuha, dan nanti kalian akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk meraih kekayaan itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian rame-rame dan berlomba-lomba untuk meraup sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Fatulhiyakum kama alhadhum, akhirnya dunia ini akan membuat kalian terlena sebagaimana telah membuat terlena orang-orang sebelum kalian. Jamaah sekalian, kaum muslimin, kita tahu bahwa ujian itu ada dua. Ada kalanya ujian dalam bentuk penderitaan, kesulitan, musibah, dan orang dituntut untuk bersabar. Ada kalanya ujian berupa kelapangan, kesuksesan, kekayaan, kepercayaan, dan seterusnya. Dan ini tugas seorang muslim adalah bersyukur. Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan yang berat, yang jelek menurut penilaian manusia, maupun dengan yang baik, dan dua-duanya sebagai ujian. Dan para ulama membandingkan mana yang lebih afdal. Ini dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Mana yang lebih afdal antara orang miskin tapi sabar, orang kaya tapi bersyukur? Kira-kira kalau kita diberi pilihan, milih yang mana kita? Mau milih menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Kita mungkin akan memilih yang kaya tapi bersyukur. Sudah, nggak apa-apa, ujian kita yang mudah saja. Tetapi subhanallah, justru kalau kita lihat realitanya, banyak orang yang mungkin bisa bertahan, sabar, kemudian betul-betul kuat membaja ketika berbagai ujian ditempa dan dia berusaha melewati rintangan-rintangan. Sementara ketika ada ujian kelapangan sedikit, ternyata langsung gagal, lupa daratan, bahkan jatuh ke dalam maksiat, wal'iyadzubillah. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan selalu sukses, dan endingnya di belakang. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu dilihat dari bagian belakangnya. Pertama khusyuk, berdoa, semangat, ngaji. Setelah sukses, boro-boro ngaji, salat kadang ketinggalan, dan barangkali idealisme untuk beragama, beribadah sudah kelihatan sekali. Meremehkannya, kemudian menggampangkan, bahkan maksiat demi maksiat mulai dikerjakan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Sehingga tidak gampang sebenarnya. Baik, Al-Qurtubi mengatakan, mana yang lebih afdal antara orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur? Kata beliau, ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur afdal, karena dia bisa beramal lebih banyak dari orang miskin. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, yang orang-orang miskin dari kalangan sahabat, mereka minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi solusi ketika mereka kalah star dengan orang-orang kaya. Salat sama, puasa sama, bahkan iman sama. Ya, iman bisa bersama, bisa sama-sama kuat. Tetapi orang-orang kaya bisa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bisa sedekah, pada saat orang miskin enggak bisa, karena kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Wa yu'tiqun wa la nu'tiq, kata orang fuqara al-muhajirin, mereka bisa membebaskan budak, kita enggak bisa, gitu. Maka orang kaya bersyukur lebih afdal. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Pendapat kedua mengatakan orang miskin tapi sabar afdal, karena dia tidak banyak gangguan rintangannya, tapi dia hanya teruji untuk sabar, dan dia berusaha untuk tegar dalam melewati ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan terhormat ketika dia sabar menghadapi segala keterbatasan, tapi dia tetap tenang, gitu. Pendapat yang ketiga, kata Al-Qurtubi rahimahullah, yang afdal itu yang kafaf. Al-kafaf itu artinya orang yang bisa menjaga kehormatan diri sendiri. Baik miskin, dia tetap tidak minta-minta.
dia tetap merasa saya tidak butuh kepada orang lain. Saya bisa sabar ketika rezeki saya seadanya segini, saya cukup, alhamdulillah. Artinya tidak minta-minta kemudian minder atau mungkin mencari muka dan seterusnya. Enggak. Orang kaya juga sama, tidak merendahkan orang lain, dan dia berusaha agar tidak merepotkan orang lain. Justru dengan rezekinya dia berusaha agar bisa membantu, bukan sekedar tidak merepotkan. Begitu. Dan ini bagus sekali. Seperti Nabi SAW mengatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Pesan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau tidak akan memberikan nafkah kepada anakmu sementara engkau berharap pahala dari Allah, kecuali engkau betul-betul akan dapat pahala itu. Innaka intadhar warathataka aghniya khairul laka min an tadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggal anak keturunanmu dalam keadaan berada lebih baik, sehingga mereka tidak perlu minta-minta kepada orang lain. Ini ada pendapat seperti itu, yang kafaf, yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan tergantung orangnya. Terkadang miskin sabar lebih afdal, terkadang kaya tapi bersyukur afdal, tergantung masing-masing personal. Tidak bisa dihukumi sama semuanya. Pendapat yang kelima, tawakuf alias tidak berkomentar, karena memang dua-duanya ada keutamaannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama salaf tidak biasa membandingkan dua kenyataan itu. Tetapi yang afdal adalah yang paling bertakwa. Kalau seandainya seorang miskin bertakwa karena sabar, berdoa dengan khusyuk, minta hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk dan manusia, alangkah baiknya. Orang kaya membantu, nyekolahkan anak, membangun masjid, menopang dakwah dan seterusnya, alangkah bahagianya, seperti Utsman radhiyallahu anhu. Nah, tapi mana yang lebih bisa menyokong ketakwaan, itulah yang afdal, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di sini kita tahu bahwa ada riwayat yang mengatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih, sebaik-baik uang jika dimiliki oleh orang yang saleh, sehingga penggunaannya bisa sesuai dengan keinginan syariat. Nah, intinya di sini disebutkan bagaimana seseorang ketika justru diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, ternyata bisa binasa, bisa bahaya daripada kalau seandainya diuji dengan kemiskinan. Nabi SAW sampaikan kepada mereka, ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, aku tidak khawatir kalian miskin biasa, sudah biasa kita lewatin, tapi justru khawatir nanti kalau kaya. Orang kadang berubah begitu. Dan subhanallah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, memang dulunya pernah miskin yang tidak kebayang di zaman sekarang. Bagaimana sebagian mereka hanya punya satu helai sarung, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain, sarung benar. Dalam hadis ketika seorang sahabat ingin menikah, ditanya oleh Nabi SAW, ma asdaqtaha, kamu mau kasih mahar apa? Ya, sarungku ini, sarungku yang aku jadikan mahar. Kata Nabi SAW, in labistaha lam yakun 'alaiha minhu syai' wa in labisathu lam yakun 'alaiha minhu syai' atau lam yakun 'alaika minhu syai'. Kalau kamu mau jadikan sarung yang kamu pakai sekarang sebagai mahar, nanti kalau pas kamu pakai, sama aja istrimu enggak bisa menikmati sarung ini. Tapi kalau dia yang pakai, kamu pakai apa? Saking enggak ada bajunya. Di zaman Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah beliau pakai sarung atau kain itu betul-betul dipakai sebisanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal ihtimalul ladzi raaitu." Kamu kenapa pakai sarung kayak kerudukan gitu? Kerudukan itu artinya ya asal di buletin aja di baju gitu. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu thawb." Ini baju yang kesempitan. Maka Nabi SAW menyatakan, in kana wasi'an faltahif bih wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau bajumu lebar, kamu pakai selimutan tidak apa-apa, disampirkan di sini, nanti dari ujung di sini sampirkan sini, sudah menutupi bawahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau sempit, tidak usah mikir atas, sudah bawah aja dipakai sarung, daripada nanti terbuka auratnya.
Ini dulu kondisi para sahabat ketika Jabir menikah. Nabi SAW tanya kepada beliau, ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, "Attakhadhta anmatan, apakah kamu sudah buat karpet di rumahmu?" Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Anna yakunu lana anmat ya Rasulullah." Gimana kita kepikiran untuk beli karpet? Rumah seadanya. Anak nikah juga dengan janda karena adik-adikku perempuan semua dan bapakku meninggalkan hutang. Anak enggak ingin tambah beban. Sehingga apa adanya sudah. Kata Nabi SAW, "Ama innaha satakun." Nanti akan ada seperti itu. Akan terjadi. Artinya Allah akan bukakan pintu dunia. Dan ternyata benar. Ketika kaum muslimin semakin kuat, penaklukan kota dan penyebaran dakwah sampai daerah kekuasaan semakin bertambah. Akhirnya kaum muslimin semakin Allah kasih kemudahan dalam urusan ekonomi. Sampai para sahabat banyak yang mulai berbeda kehidupannya, sehingga sebagian mereka mengatakan semua dari kalangan sahabat ini berubah kecuali 2 orang. Di antara salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Beliau yang pernah mengatakan, "Ma syabi'tu mundu 4 ashhur." Aku sejak 4 bulan tidak pernah merasakan kenyang sama sekali. Walaysa dzalika anni la utiquhu. Bukan karena aku tidak mampu, akan tapi adraktu aqwaman yaju'una aktsara mimma yashba'un. Kan tapi dulu aku pernah mendapatkan sebuah komunitas orangnya lebih banyak lapar daripada kenyang. Ya, artinya ini adalah kesederhanaan yang dipertahankan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa masalah rezeki tidak akan tertukar, kata orang. Dan Allah Azza wa Jal menentukan rezeki seseorang dengan serba adil. Dan orang tidak akan mati sampai jatah rezekinya telah dipenuhkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka tidak perlu kita khawatirkan. Dan Allah Maha Razzaq. Kita minta kepada Allah dengan usaha yang kita mampu. Akan tapi kita harus berhati-hati ketika Allah justru uji kita dengan kelebihan harta. Bisa jadi itu merupakan salah satu sebab kehancuran dan kelupaan kita, wal'iyadzubillah. Maka kita minta kepada Allah agar kita ini sukses, terutama orang-orang yang kaya mendadak atau tiba-tiba kaya. Ya, kata orang itu bahaya sekali. Sehingga efeknya cepat, congkak, sombong. Kemudian mungkin tidak merasa butuh untuk ngaji, belajar agama, sudah sukses. Kalau belajar saja, ngapain saya harus belajar tinggi-tinggi? Saya nggak usah sekolah aja berhasil bisnis, kenapa harus itu? Tapi masalahnya kita kalau berbicara agama, kita ini fuqara ilallah, kita miskin sekali depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar agar kita tidak terlalu menzalimi diri sendiri karena tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hadis yang pertama malam ini kita bahas. Kemudian hadis yang kedua dan ketiga, ini adalah hadis yang ke-10 dan ke-11, hampir sama, berkaitan dengan masalah tempat minum. Kita perhatikan bahwa di dalam syariat ini semua syariatnya lengkap, ya. Syariatnya lengkap. Sampai masalah buang hajat dibahas. Ya, apalagi dalam masalah adab makan, minum, istirahat, menyambut tamu, berhubungan dengan keluarga dan juga orang lain, semua lengkap dalam syariat. Baik. Hadis yang berikutnya ini disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Qal amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku akan suruh kalian dengan 4 hal dan aku akan larang kalian dengan 4 hal. Ini tidak menjadi pembatasan. Selain yang 4 enggak aku suruh kalian. Selain yang 4 enggak aku larang, tidak. Akan tapi kata para ulama ini adalah penyebutan angka agar bisa lebih diperhatikan. Kalau dengerin, saya mau begini, orang bisa sumpek dan bingung karena kebanyakan. Tapi kalau dari awal sudah dibilang saya mau sampaikan 4, maka dia akan bisa menghitung apa yang akan disampaikan sehingga lebih perhatian. Baik, Nabi SAW mengatakan, saya akan suruh kalian dengan 4 dan aku larang kalian dari 4 perkara. Yang pertama, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku
perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah, bertauhid, menjadi seorang yang menghamba kepada Allah, menjernihkan ibadah. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian bagaimana seorang beriman kepada Allah satu-satunya? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu artinya kalian bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami Ramadan wa an tuaddu khumusa ma ghanimtum. Termasuk di antara yang menunjukkan iman adalah salat, zakat, puasa Ramadan, dan kalian menunaikan 1/5 dari rampasan perang yang kalian dapatkan. Ini adalah syariat. Dalam surat Al-Anfal disebutkan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba ila akhir al-ayah. Ketahuilah bahwa apa yang kalian rampas dari peperangan apapun, ingat ada jatah 1/5 di situ untuk Allah dan Rasulnya dan juga untuk beberapa kalangan yang disebutkan. Ya, dan ini penting karena orang seringkali tamak ketika melihat ada dunia. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalian tunaikan yang 1/5, jangan langsung diambil semua. Baik. Sebutkan juga di sini bahwa iman ditafsirkan dengan amal soleh. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang menggabungkan antara kekuatan keyakinan maupun bukti amal soleh yang menjadi cerminan keimanannya. Orang mengatakan at-taqwa hahuna, yang penting ketakwaan itu dalam hati, lalu penampilannya buka aurat, sholat ketinggalan, bahkan wal'iyadzubillah maksiat dosa besar jalan terus. Ini iman omong kosong di sini. Orang beriman, menjadi ahlus sunnah, ngerti tentang agama, itu berlaku semuanya, bukan hanya keyakinan saja, tetapi kelihatan juga dari praktek keseharian. Bagaimana cara dia bergaul, berbicara, kehati-hatiannya, kemudian ibadahnya, apakah sah untuk menjadi seorang contoh teladan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan keimanan dengan menyeluruh, tidak hanya sekedar yang diyakini kemudian tidak perlu memperdulikan penampilan, atau yang lahir tidak diperhatikan yang penting yang batin, atau kebalikannya. Enggak, semua saling melengkapi. Baik, kemudian di sini disebutkan wa anhaakum. Nah, ini sekarang aku larang kalian dari 4 perkara. Ternyata 4 perkara ini berkaitan dengan wadah-wadah yang terbuat dari berbagai macam bahan, tapi intinya sama. Kalau dipakai untuk tempat minuman yang sudah dicampurkan dengan bahan yang bisa memabukkan, maka dia akan semakin cepat dalam membentuk khamar. Disebutkan di sini wa anhaakum 'anid dubba, aku larang kalian dari ad-dubba. Dubba ini artinya adalah al-qar'ul yabis, ya, seperti buah labu tapi yang kering. Ya, buah labu, kita kenal buah labu itu, ya, dikeringkan, kemudian diambil dalamnya, dagingnya diambil sehingga lubang. Kalau sudah lubang begini, maka dia bisa dipakai untuk tempat minuman. Baik, apa yang biasanya dimasukkan ke dalam tempat seperti ini? Biasanya namanya nabidh. Nabidh itu orang ketika bikin air putih, dimasukin kurma. Kurma ini dicampur sama air agar airnya berubah menjadi manis. Nah, ini namanya nabidh. Nabi SAW minum nabidh karena beliau suka air kurma. Kalau zaman kita barangkali yang serupa seperti air tape, hampir sama. Ya, jadi memang tujuannya agar dirasa lebih nyaman dan enak minuman itu. Ya, dikasih kurma. Tetapi Nabi SAW tidak minum terus. Beliau hanya minum 3 hari. Setelah lebih dari 3 hari beliau buang kalau seandainya masih tersisa. Kenapa? Karena ada kemungkinan akan yakhtamir, berubah menjadi keras. Nah, kalau dimasukkan ke dalam dubba yang tadi kita sebutkan itu, kayak al-qar'ul yabis atau buah labu yang dilobangin dalamnya, kadang di atas dijadikan tutupnya. Jadi bentuk labu dipotong,
atas jadi tutup, bawah jadi tempatnya, kemudian digerowongin gitu ya, dilobangin, kemudian sampai ada tempat yang lowong, ada rongga, lalu dimasukin air kurma, masukin air kurma, lalu ditutup. Dibiarkan berapa hari akan membuat air kurma ini lebih cepat proses pembusukannya sehingga akan menjadi panas. Baik. Kemudian disebutkan wan naqir. An-naqir ini sama disebutkan oleh para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah, dia ambil sebatang pohon. Nah, di bawahnya itu atau kayu yang besar itu, dari dahan, bukan dahan tapi ya ini pohonnya ini. Nah, dipotong. Bagian atas menjadi tutup, bagian bawah menjadi bejananya, dilobangin di dalam. Ya, lobangin di dalamnya kayu itu. Nah, nanti dia akan menjadi tempat minum. Masukkanlah di situ air kurmanya, ditutup lagi. Nah, prosesnya sama, prakteknya juga sama, cuman bahannya yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya al-hantam. Al-hantam sama. Al-hantam cuman dalam bentuk semacam kayak kendi atau panci, tapi terbuat dari tanah liat. Nah, kemudian dia diwarnain dengan hijau, warna hijau. Ini namanya hantam. Wal muzaffat ini hampir sama. Tempat dari tanah liat kemudian dilapisin dengan minyak yang berwarna hitam atau ya semacam pelapis agar dia bisa lebih tahan lama begitu. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ini, aku larang kalian dari 4 ini. Yang pertama dubba, tadi kita sebutkan, dubba adalah buah labu yang dikeringkan kemudian dikeruk, ya, dikeruk di tengahnya untuk tempat air. Yang kedua an-naqir. An-naqir itu pohon, ya, batang pohonnya yang dikerok tengahnya, dipotong kemudian dikerok tengahnya untuk tempat air minum. Hantam kita akan disebutkan jirarun akhdar atau khudar, ya, jadi kayak kendi atau kayak tempat apa yang dipakai untuk menyimpan air itu. Kemudian al-muzaffat adalah tempat yang hampir sama tapi dicat atau dilapisin dengan minyak. Intinya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang bisa mengakibatkan proses pembusukan air kurma itu dengan cepat sehingga panas, berbusa, kemudian diminum dengan tempo yang lebih lama akan memabukkan. Nah, ini tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi setelah itu larangan ini dihapus. Yang penting kalian mau pakai alat dan bahan apapun untuk nyimpan air, silahkan. Tapi jangan sampai menyimpan minuman yang dapat memabukkan. Mau berapa hari, mau bentuk bahannya apa, silahkan. Yang penting jangan sampai memabukkan. Ya. Kalau dulu Nabi SAW sampai mengizinkan untuk menggunakan tempat atau wadah yang terbuat dari kulit. Kalau mau nyimpen air kurma di situ, maka pakailah tempat yang terbuat dari kulit. Kenapa? Karena kulit ini tipis, sehingga kalau dibuka kelihatan, oh ini sudah mulai yaktamir atau sudah berubah, berbusa dan seterusnya, kelihatan. Atau minimal bahkan alat yang dari kulit itu akan kelihatan berubah ketika sudah terjadi ikhtimar atau air kurma tadi sudah mulai mengeras, ya. Tapi akhirnya dihapus seperti kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Kuntu nahaitukum 'anil intibadh illa fil asqiyah." Dulu aku pernah larang kalian dari membuat nabidh, air kurma tadi itu, kecuali kalau di beberapa tempat minum. Fantabidhu fi kulli wi'ain wa la tashrabu muskira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang aku izinkan kalian mau pakai bahan apapun dari semua wadah-wadah itu silahkan, tapi yang penting jangan sampai kalian minum yang bisa memabukkan meskipun air kurma begitu. Itu sama juga kalau seandainya ada air tape, ya, lalu dibiarkan sampai lama, masukkan ke dalam botol. Bahkan saya pernah
dengar itu kadang orang kalau bikin arak itu sampai ditanam di bawah tanah, kemudian ditimbun pakai tanah, nanti ada waktu-waktu tertentu baru dibuka lagi, dikeluarin bambunya, maka jadilah minuman arak, ya. Nah, ini intinya kalau seandainya seorang membuat untuk berarak-arak ria, ini enggak boleh. Baik, hadis berikutnya sama. Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kalian dengan 4 perkara dan aku larang kalian dari 4 perkara. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah, sembahlah, beribadahlah kepada Allah, tauhidkan Allah. Dan jangan kalian menyekutukannya sama sekali. Ini poin penting, bahwa menyekutukan Allah itu tidak selalu menyembah selain Allah saja. Menyekutukan Allah itu artinya bisa juga seorang beribadah kepada Allah, tapi plus dia beribadah kepada Allah plus yang lain selain Allah. Tidak mesti orang yang syirik adalah orang yang nyembah selain Allah, tidak mesti. Tapi dikatakan syirik itu ketika dia tidak memurnikan atau mengesahkan Allah, sehingga dia berdoanya juga sama Allah, tapi kadang-kadang berdoa kepada selain Allah. Ini seperti musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah juga tahu siapa yang menciptakan mereka, Allah. Ketika diserang oleh pasukan bergajah juga mereka mintanya kepada Allah, karena Ka'bah ini ada Rabb yang bisa melindunginya. Tapi ketika mereka diminta untuk beribadah murni tauhid kepada Allah, mereka enggak siap. Sampai bilang di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad datang untuk menjadikan Tuhan jadi satu setelah tadinya banyak banget? Mereka enggak siap itu. Nah, artinya syirik ini menjadi perhatian syariat. Jangan sampai ada orang terjangkit penyakit syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ingin perintahkan kalian dengan 4 urusan. Yang pertama, u'budullah. Tauhidkan, jernihkan, esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau melakukan kesekutu sama sekali. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa sumu ramadana wa'atu atau wa'atu al-khumusa minal ghanaim. Tunaikan salat, bayarkan zakat, puasalah Ramadan, dan berikan 1/5 dari rampasan perang. Wa anhaakum an arba', dan aku larang kalian dari 4 hal. Tadi disebutkan anid dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. Ya, dari model maupun bahan-bahan yang tadi cepat memabukkan. Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, mau pakai bahan apapun silahkan, yang penting jangan sampai yang kalian minum itu bisa memabukkan. Hadis yang tadi yang pertama disebutkan qaf, ya, oleh As-Suyuti disebutkan qaf. Qaf maksudnya hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dikasih tulisan 3. 3 itu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ibnu Majah enggak ikut. Baik. Kalau hadis yang bawahnya disebutkan di sini Hamim. Hamim maksudnya Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Mim adalah Imam Muslim rahimahumullahu taala. Baik. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, amurukum bi thalathin wa anhaakum an thalath. Nabi SAW menyatakan, aku akan perintahkan kalian dengan 3 hal, dan aku akan larang kalian dari 3 hal. Tadi kita sebutkan, yang penting bukan jumlah bilangan, akan tetapi Nabi SAW ingin memberikan mukaddimah agar perhatian itu bisa difokuskan. Ana perintahkan 3, ana larang 3. Nah, orang gampang mengingatnya. Amurukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Aku perintahkan kalian untuk mentauhidkan, memurnikan ibadah kepada Allah, dan jangan kalian melakukan kesyirikan sama sekali. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah. Tali Allah ini ada tafsirnya dari Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya Al-Qur'an. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, maksudnya Al-Qur'an. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah-pecah, saling berselisih, saling fanatik, kemudian hidupnya
terkotak-kotak. Jangan. Tapi bersatulah. Gimana cara bersatu? Sudah ada di ayat yang sama. Ya, di hadis yang sama, di ayat yang sama disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan Al-Qur'an dan jangan kalian bercerai-berai. Berarti orang kalau pengen bersatu, pelajari Al-Qur'an, pegangi dasar yang paling kuat dan kokoh agar kita bisa bersatu. Kalau mau bersatu tapi yang satu malas, yang satu rajin, khawatirnya bersatunya akan menggerogoti, susah. Yang satu berusaha membangun sebuah persatuan dengan ibadah, yang satu mengatakan yang penting kumpul. Ternyata ada kepentingan dan ternyata ada pengkhianatan. Perkumpulan apa? Maka di dalam Al-Quran dilarang orang untuk berpecah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Akan tetapi ketika sebuah persatuan dibangun di atas pondasi kuat, maka persatuan itu berkah. Meskipun di awal tidak banyak orang yang tertarik, mengikut dan seterusnya. Akan tetapi ketika pondasinya sudah benar sesuai SOP, maka insya Allah persatuan itu akan langgeng seperti itu. Baik. Disebutkan wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tasma'u wa tuti'u liman wallahu Allahu amrakum. Usahakan selalu kalian taat kepada orang-orang yang telah diberi amanah oleh Allah sebagai pemimpin kalian. Wa anhaakum, nanti aku akan sebutkan apa saja yang aku larang dari kalian. Tapi maksudnya di sini ada perintah untuk taat kepada waliul amr, dan ini akidah Ahlussunnah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa wajib bagi seorang rakyat, individu, masyarakat untuk taat kepada pemerintah muslim yang memerintahkan dengan kebaikan. Taat, tidak memberontak. Kalau perlu seorang perlu ngalah untuk kebutuhan pribadi dalam rangka sebuah persatuan. Nah, intinya ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya ketika ada sebuah maksiat yang dilakukan oleh para pejabat misalkan, maka kita katakan maksiatnya dia lakukan dan dia akan menanggung konsekuensinya. Tapi tugas kita taat kepada perintah mereka selama perintah itu bukan kemaksiatan. Seperti itu. Baik. Disebutkan, dan aku akan melarang kalian dengan 3 hal. An qila wa qal, artinya menukil isu yang tidak jelas asal usulnya. An qila wa qal, qila itu artinya itu tadi, ya, menyebar isu, sekedar diomongkan, diceritakan, akhirnya viral, padahal bisa jadi kesalahannya besar. Ketika orang menyimpulkan sendiri, ada berita apa tidak di cross check, langsung sebarkan. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta pada saat dia ingin selalu menceritakan apa yang dia dengar. Tidak semua yang didengar pantas untuk diceritakan. Ya, diperhatikan maslahatnya. Ya. Apalagi kalau seandainya itu masih betul-betul isu, belum jelas apakah itu berita benar atau tidak. Wa kathratis su'al, dan banyak minta. Ini ada 2 penafsiran kata para ulama. Wa kathratis su'al, aku larang kalian dari banyak soal. Nah, soal dalam bahasa Arab ini ada 2. Yang satu bertanya tentang ilmu, yang satu minta rezeki atau minta duit. Nah, ini dua-duanya enggak boleh atau dicela. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, kathratis su'al, selalu banyak bertanya. Kalau seandainya pertanyaan itu memang merupakan hal yang dibutuhkan untuk belajar, untuk beragama, maka tidak mengapa. Tetapi yang dicela di sini adalah ketika seorang banyak tanya, banyak bertanya, kemudian khawatirnya pertanyaan itu justru akan merugikan. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, inna a'zamal muslimina fil mu'minina jurman. Ya, sungguhnya seorang muslim yang paling besar dosanya kepada seorang muslim, man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi.
orang yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan aslinya, tapi gara-gara dia tanyakan terus akhirnya diharamkan. Nah, ini kalau ada orang yang dikatakan suka ngomong, kemudian semua diceritakan, ya. Dan tadi kita sebutkan cukuplah seorang dikatakan berdosa, ya, atau berbohong, kafabil mar'i kadziban, cukuplah seorang dikatakan pembohong pada saat dia menceritakan setiap yang dia dengar. Sampai perkataan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang ingin menjadi teladan, tokoh, dihormati, atau posisi yang memang luar biasa, maka jangan gampang cerita semua yang dilihat. Dan orang ketika bisa menjaga omongannya, maka dia semakin terhormat. Baik. Disebutkan kathratus soal tadi, kemudian banyak bertanya dan juga banyak minta. Ini banyak minta, kacau nih, ya. Barangkali ada orang yang punya duit tapi hobi untuk minta, atau orang yang kaya hasil minta-minta, padahal minta duit orang lain, padahal dia memiliki rezeki yang sebenarnya tidak perlu minta kepada orang lain, ternyata ini adalah dosa besar. Dalam hadis dikatakan la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Masih saja sebagian orang minta terus padahal dia enggak butuh, alias dia tidak darurat untuk minta kepada orang lain. Sampai nanti pada hari kiamat Allah akan jadikan mukanya tidak ada dagingnya. Ini dihukum dari hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang menghinakan diri dengan minta-minta. Apa yang dihinakan? Muka. Orang bilang itu mau disimpan di mana muka ini, gitu. Ya, karena memang dia menghinakan diri. Ya, Allah hukum dia dengan dihinakan juga mukanya ketika dia jual mukanya untuk minta duit orang lain. Maka di sini juga dikatakan bahwa kalau Allah ancam nanti mukanya tidak ada pada hari kiamat, berarti ini ancaman dan ini dosa besar. Seperti itu. Baik. Wa idha'atul mal artinya menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta ini disebutkan oleh para ulama, tafsirnya adalah berlebihan. Tapi kalau seorang ingin merubah gaya makan, kemudian mengkoleksi beberapa pakaian, kemudian rumahnya juga disesuaikan dengan kebutuhan, dilebarkan dan seterusnya, apakah ini termasuk israf? Sebagian ulama mengatakan kalau dia memiliki kelebihan harta atau kelebihan kebutuhan, berarti ada israfnya, ada sifat berlebihannya. Tapi sebagian ulama mengatakan selama tidak berlebihan, tidak mubadzir, aman, dan dia mampu. Ya, orang beli makanan, beli pakaian, beli kendaraan atau gaya hidup yang lain karena memang kebutuhan dan pemasukannya ada, maka tidak dikatakan bahwa ini israf atau berlebihan. Ya, tapi intinya menyia-nyiakan harta ketika seorang ini disebutkan oleh para ulama, ya, tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan dan maslahat dunia maupun akhirat. Ini namanya idha'atu al-mal. Baik, ini hadis yang kita pelajari. Ada sedikit lagi ini, yang 13 dan 14 ini sama, ya. Kalau yang ini sekarang barusan adalah hadis yang ke-12. As-Suyuti rahimahullah menyebutkan rumusnya hal. Hal ini singkatan dari Al-Hilyah li Abi Nu'aim Al-Asbahani. Nah, hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian hadis ke-13 dan 14 kita baca sebagai penutup. Dalam hadis ini dikatakan amirun nisa'a fi anfusihin, ajaklah diskusi para wanita. Tapi di sini dimaksudkan wanita adalah anak-anak yang sudah mulai beranjak baligh, mulai masuk ke baligh, atau yang penting
perempuan-perempuan kalian, bisa adik, bisa keponakan, bisa apa, yang menjadi mahram di rumah itu ketika mereka balik, maka kalau seandainya para wali akan menikahkan mereka, perlu kiranya diberikan penawaran. Amirun nisa, ajak mereka bermusyawarah. Fa inna thayyiba tu'ribu an nafsiha. Karena thayyib itu artinya seorang wanita yang pernah berhubungan badan, itu intinya. Maka sebagian ulama mengatakan zina pun kalau seandainya pernah dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki, maka namanya sudah thayyib. Kata Nabi SAW, fa inna thayyiba tu'ribu an nafsiha. Seorang yang janda, dia bisa menunaikan atau menjelaskan dengan gamblang keinginannya. Wa idnul bikri samtuha. Adapun perawan, maka dia lebih malu untuk ngomong tentang masalah pernikahan, kebutuhan yang berkaitan dengan fisik dan seterusnya. Dia lebih malu, maka dia akan diam kalau seandainya ditanya. Maka ketika ditanya kok ternyata dia diam, maka ini tanda ridhonya. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Seorang janda tidak dinikahkan sampai oleh walinya diajak untuk diskusi, rembugan dan seterusnya. Kemudian orang perawan, dia juga tidak boleh dipaksa untuk nikah. Dimintai pendapat, diberitahu, difahamkan dan seterusnya. Kalau seandainya dia rela, maka dia akan diam. Hatta tusta'dzan, dimintai izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Gimana kira-kira tanda bahwa si anak perempuan ini mau? Qal idnuha sukutuha. Dia mau dan memberikan izin untuk dinikahkan, itu tandanya adalah dengan diam. Baik, kemudian hadis ini disebutkan dalam At-Tabarani, ya, disebutkan top di situ, itu artinya At-Tabarani. Kemudian ada haq, itu maksudnya singkatan dari Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Nah, Anil Urs ibnu Amirah, ini nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Terakhir, hadis yang semakna, Rasulullah SAW menyebutkan, amirul yatimata fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Ajaklah berdiskusi dan musyawarah seorang wanita dalam tawaran nikah. Fi nafsiha itu maksudnya kalau mau dinikahkan. Yatimah maksudnya adalah seorang wanita yang sudah mulai beranjak dewasa. Wa idnuha sumatuha. Izinnya dia mau dinikahkan pada saat dia diam. Seperti itu. Dan para ulama mengatakan itu dulu barangkali, ketika orang-orang masih malu sekali, sehingga kalau ditanya begitu, apa saja sudah, yang penting soleh, yang penting bertakwa, yang penting siap tanggung jawab dan seterusnya, sudah. Nggak terlalu ribet dengan saya pengennya begini, saya pengennya begini gitu. Ini kata para ulama ini, bahkan termasuk masyayikh dari Madinah dulu pernah mengatakan itu dulu di zaman ketika kaum wanita betul-betul dijaga, kemudian mereka juga menjaga diri sehingga rasa malu ini masih kelihatan banget. Adapun sekarang kadang anak perempuan yang minta, habis saya pengen yang begini. Ada yang ngelamar kamu segini, masa, mana, coba, saya pengen tanya, saya pengen apa, kayak gini. Ini sangat jauh dari kebiasaan yang dulu dilewati oleh para orang-orang yang terhormat, ya. Sampai rasa malu itu bisa tumbuh pada ketika orang memang biasa menjaga pergaulan, menjaga dirinya dari lawan jenis dan seterusnya. Baik, ini yang dapat kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan malam hari ini. Satu pembahasan yang menarik telah kita simak bersama tentang adab dalam rumah. Nah, ikhwati Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semua yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung ataupun Anda ada bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu, silakan bagi Anda yang sudah masuk, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan.
silakan. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik, Pak Rinaldi di Lubuk Basung. Yunaldi. Yunaldi, Pak Yunaldi. Silakan Pak Yunaldi. Pertanyaannya Ya. apa, Pak? Yang saya tanyakan pada Pak Ustadz, Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Jadi ada pula Ustadz mengatakan bahwa Bismillah itu tidak termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah karena ada dalam surat lain. Jadi mushaf yang ada di Indonesia Bismillah itu ayat pertama. Bagaimana menurut pemahaman Pak Ustadz berdasarkan hadis Rasulullah atau sahabat, pendapat sahabat atau mazhab yang 4? Ini yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Yunaldi atas pertanyaan. Cukup Bapak ya? Ya. Baik, kita pesan kepada Ustaz menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz. Baik. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang surat Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani. Adalah 7 ayat yang berulang. Sehingga para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah memang 7 ayat. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak, atau dia hanya sekedar pembatas setiap surat seperti pada surat-surat lainnya. Mereka sepakat bahwa ada basmalah dalam surat, yaitu pada surat An-Naml. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sepakat bahwa itu bismillah yang masuk dalam surat. Adapun di surat Al-Fatihah terjadi khilaf di antara para ulama. Di antara pendapat yang mengatakan bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah karena memang ada di mushaf. Itu di antara dalilnya. Ya. Sementara sebagian ulama yang mengatakan basmalah tidak termasuk dalam Al-Fatihah, ada di antara dalilnya ketika dalam Sahih Muslim Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang surat Al-Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi solat, maksudnya solat adalah surat Al-Fatihah ini, karena surat Al-Fatihah dibaca di dalam solat. Para ulama mengatakan kadang solat itu disebutkan dengan salah satu bagian, sehingga maksudnya solat adalah surat Al-Fatihah, maksudnya surat Al-Fatihah adalah maksudnya sujud adalah solat, misalkan begitu. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat, maksudnya adalah bacaan Al-Fatihah ini menjadi 2. Yang separuh untukku, separuh untuk hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, qal hamadani 'abdi. Allah akan berfirman, hambaku memujiku. Wa in qala ar-rahmanir rahim qala athna alayya 'abdi. Kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Kalau seandainya seorang hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah akan berkomentar lagi bahwa hambaku memujiku. Dan ini 3 pujian beda-beda dalam bahasa Arab artinya. Kalau seandainya sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku membaca hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau minta pertolongan, hadza baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah azza wa dalam hadis qudsi itu, yang ayat ini paruan setengah-setengah, yang setengah untuk aku, karena ada firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah, kalau yang minta pertolongan ini untuk kebutuhan hamba, dan hambaku bebas mau minta apa saja. Intinya di dalam hadis ini tidak disebutkan basmalah, fa idza qara'a atau fa idza qala bismillahirrahmanirrahim, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa memang basmalah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan tidak termasuk. Jadi wallahu alam, pembahasan dari
surat Al-Fatihah apakah masuk surat basmalah atau tidak, ini khilafnya para ulama, dan yang penting kita baca saja basmalahnya. Dan ini masalah lain lagi, basmalah dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah apakah kita baca atau tidak. Nah ini khilaf juga dan para ulama mereka mengatakan dibaca, kecuali Malikiyah saja, mereka mengatakan basmalah nggak dianjurkan. Jadi orang takbir langsung Alhamdulillahirabbil alamin, dalam Malikiyah seperti itu. Tapi mazhab jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa basmalah dibaca. Nanti khilaf lagi mereka, dibacanya keras apa lirih dan seterusnya seperti itu. Tapi dua-duanya merupakan pendapat yang kuat, sehingga tidak perlu seorang terlalu meruncingkan masalah apakah basmalah termasuk ini atau tidak, tapi tinggal dibaca selesai sudah. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah antum berikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz di kesempatan malam hari ini dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, bagaimanakah menerapkan adab meminta izin isti'dzan dalam konteks rumah modern, terutama antara orang tua dan anak Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak ada, wallahu a'lam, batas jarak atau aturan berbeda antara rumah modern dan rumah klasik ya. Selama orang ingin menemui, maka dia perlu minta izin. Kalau dulu memang orang barangkali bikin rumah hanya ditutup dengan tirai. Kalau sekarang pintunya saja dalam satu kamar mungkin harganya bisa dipakai beli sepeda. Ya, tergantung sepeda apa dan pintu apa, tetapi maksudnya memang kokoh banget orang bikin bangunan, tidak seperti dulu. Tetapi para ulama mengatakan, kenapa harus minta izin? Karena bisa menjaga kehormatan dan aurat tidak tersingkap. Maka di zaman sekarang izin pun demikian, agar anak ketika masuk ke kamar orang tuanya bisa diatur waktunya, maka perlu dengan mengetuk atau memberitahu, atau di waktu-waktu itu tidak boleh masuk, bisa. Nah ini masalah teknis yang lebih luas, tetapi ketika anak dilatih tidak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu, sisanya bebaskan, maka ini akan membuat mereka terbiasa untuk minta izin, tidak gampang masuk ke kamar orang tua dan seterusnya. Nah, termasuk kalau seandainya bisa memisahkan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam tempat tidur atau ke kamar tidurnya yang berbeda, maka ini afdal ya. Nah, sehingga ketika akan masuk izin, ketuk pintu dan seterusnya. Intinya dalam masalah teknis lebih bebas, fleksibel ya daripada masalah syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 021 823 6543. Ya, silakan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Tangerang. Mohon maaf Bapak, kurang jelas suaranya, bisa agak lebih dikeraskan. Dengan Rudi di Tangerang. Dengan Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya begini Pak Ustaz, mengenai takdir yang sudah terjadi Pak Ustaz. Kan kadang-kadang kalau kita mengingat yang sudah terjadi itu kan ada yang kayak seakan-akan itu memang benar-benar kejadian itu buruk sekali buat kita, dan ada yang kejadian itu yang baik buat kita gitu Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi yang bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk pada Allah ketika sesuatu itu terjadi buruk pada kita Pak Ustaz? Tidak jauh Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pesan Pak Ustaz menjalankan jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik buruk artinya ketika kita sebagai makhluk yang memang sangat minim pengetahuan memberi penilaian. Adapun Allah Azza wa Jal, maka Allah paling tahu apa yang kita butuhkan.
maka Allah Azza wa Jalla menentukan yang terbaik. Maka di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wasyarru laisa ilaik. Semua yang jelek tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Karena semua takdir Allah baik. Ketika memberikan karunia maka itu dengan kemurahannya, ketika memberikan ujian maka itu dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Sehingga ketika ada sebuah musibah kita tahu bahwa ini yang tentukan Allah, maka Allah tahu bahwa ini yang terbaik untukku. Maka kita istirja. Karena memang tidak mau ini penilaian kita ini ada kurangnya. Maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik dari itu. Ummu Salamah ketika kehilangan suami tercintanya, beliau doa itu. Ternyata dipersiapkan oleh Allah mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik dari itu. Dan ini tidak disangka-sangka sama sekali. Tetapi Ummu Salamah ketika pertama mendapat musibah itu, dia sedih sampai mengatakan, "Waman khairun min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi karena Nabi SAW mengajarkan doa ini, orang yang akan membaca dia akan mendapat ganti yang lebih baik. Aku baca aja, ternyata Rasulullah SAW pengganti Abu Salamah. Ya, sehingga ala kulli hal yang jelas seorang tetap berhusnudzan kepada Allah. Ketika Allah kasih ujian berarti kita sudah dianggap mampu oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada seseorang atau satu kaum maka Allah akan menguji mereka. Dalam hadis yang lain dikatakan yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqatan ishtadda bala'uh. Kalau dia memiliki agama yang kuat, maka Allah akan berikan ujian yang selevel dengan kekuatan iman itu. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuli ala hasabi dinihi. Kalau ternyata in kana fi dinihi solban, yang pertama, jika seandainya agamanya kuat. Tapi kalau dalam agamanya ada kelemahan, maka orang akan disesuaikan dengan kelemahan iman itu juga ujiannya, seperti itu. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik insyaallah, dan kita minta kepada Allah agar bisa sabar, kemudian diganti dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya telah antum berikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir di malam hari ini melalui telepon kembali di 0218236543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abah Allah di Depok. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya apa? Ya, Ustaz, saya punya anak perempuan, tiga anak perempuan ya Ustaz. Kemudian dalam hal pendidikan tidak sama Ustaz. Apakah saya tidak berbuat adil itu? Yang satu pendidikan sarjana, terus yang kedua cukup D3, yang ketiga S1 Ustaz. Nah kemudian saya mengawasi sebagai anak perempuan yang perlu pengawasan yang perlu pendidikan, perlu pengawasan pendidikan. Kemudian saya menikahkan yang tiga orang ini Ustaz. Apakah itu kewajiban saya sudah terpenuhi apa gimana sampai mereka berumah tangga Ustaz? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Bapak pertanyaan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan memberikan jawaban. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu alam. Yang dikatakan adil tidak selalu harus sama, akan tapi menyesuaikan kebutuhan. Seperti orang punya anak yang satu usia
TK, yang satu usia kuliah. Disamakan malah zalim, ya, karena kebutuhan berbeda. Maka ketika anak berbeda-beda, ada yang dikuliahkan sampai S1, ada yang hanya D3, ada apa, bisa jadi kebutuhan di saat itu berbeda misalkan, atau karena memang kemampuannya, ya. Kalau memang ternyata semua sudah dilandasi dengan beberapa faktor yang dibenarkan, insya Allah bi'idznillah tidak mengapa, ya. Ada yang S1 karena memudah pada saat itu, ada yang D3 karena memang dibutuhkan seperti itu, atau karena memang kondisinya memungkinkan untuk itu, dan seterusnya. Kemudian menikahkan, maka tetap saja seorang tua memiliki tanggung jawab untuk mencarikan yang terbaik. Setelah itu mudah-mudahan seorang tua betul-betul mendapat pahala dari tanggung jawabnya, karena seorang yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan dan dia berusaha untuk mendidik dengan sebaik mungkin, dia akan mendapatkan sitran minan nar, ya, penutup dari api neraka, atau penghalang dari api neraka. Akan tetapi bukan berarti ketika seorang sudah menikahkan putrinya lalu dia bebas tanggung jawab sama sekali. Tetap masih perlu diawasi ketika ternyata buka aurat atau meninggalkan sholat, atau ada kekurangan yang dilakukan, maka pintu untuk mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik dan mendoakan, ini masih tetap menjadi ibadah yang lain. Tidak mesti kemudian sudah, dia sudah jadi tanggung jawab suaminya, aku tidak ambil pusing lagi. Tidak seperti itu. Terlebih kalau seandainya kita tidak terlalu selektif dalam memilih pasangan, sampai tadinya kita didik untuk sholat, setelah itu tiba-tiba tidak sholat lagi. Tadinya kita biasakan untuk berbusana muslim lengkap, sekarang sudah buka jilbab, karena ternyata kita sendiri yang terlalu ambisius untuk kepentingan dunia, mencarikan suami yang kaya aja gitu. Nah, maka wallahu alam, kalau memang kita sudah menikahkan dengan orang yang kita percaya dan insya Allah terbaik, mudah-mudahan Allah memberikan kita keringanan, ya, karena sudah ada yang membantu untuk turut memperhatikan putri kita itu. Tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan turut mengawasi, mendoakan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan malam hari ini dari penanya kita melalui chat WA Ustaz. Ustaz mohon berikan jawaban Ustaz tentang terkait bab warisan Ustaz. Apabila seorang punya warisan dan tidak punya keturunan, kemanakah warisan tersebut Ustaz, atau harta tersebut Ustaz diberikan? Silakan Ustaz. Dulu kalau tidak salah ketika anak belajar, ada yang mengatakan ini masuk ke baitul mal, ya, ini masuk ke baitul malil muslimin, ke pemerintah yang mengelola dan nanti untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau dicarikan keluarga yang terdekat. Dalam hadis dikatakan fama baqiya fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada keluarga laki-laki yang paling dekat meskipun jauh gitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang ana ingat, ya, itu yang ingat, dan bisa ditanyakan ke ustaz lain lagi kalau seandainya ingin lebih tegas jawabannya. Barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari chat WA merupakan pertanyaan terakhir di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu Ustaz, kami minta Ustaz menyampaikan ikhtitam Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, ikhwah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dibuat paham agamanya. Maka bahagia sekali ketika ada orang bisa paham agama, karena ini menjadi tanda Allah cinta dan menginginkan kebaikan kepada dia. Yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa memahami agama ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah paham secara umum, diambil dari kata-kata faqiha yafqahu, paham agama sudah masya Allah luar biasa. Yang kedua tingkatannya adalah faqaha yafqahu, lebih cepat dalam memahami, bukan sekedar paham tapi cepat. Nah, ini kelebihan. Yang ketiga adalah faquha yafquhu, kalau tidak salah begitu, artinya paham yang sampai mendarah daging, sehingga ketika dia akan melakukan aktivitas apapun selalu terukur dengan dalil dan standar syariat. Mau menikah, mau bertransaksi, mau bangun rumah, mau berkeluarga, mau menentukan tempat belajar dan seterusnya, dia selalu menjadikan barometernya adalah agama, seolah menjadi darah dagingnya. Dan orang seperti ini muwafaq sekali, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa dia selalu mempertimbangkan dari sisi syariat, boleh, hukumnya bagaimana, kemudian jangan sampai salah jalan, bertanya kalau tidak tahu dan seterusnya. Maka orang yang bisa berusaha agar langkahnya selalu didisiplinkan dengan syariat, insya Allah dia akan selamat. Ada istilah wara', berhati-hati, ada istilah amanah, kemudian ada istilah zuhud, ya, dan seterusnya, bisa dia praktekkan dengan maksimal. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua sehingga kita bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan materi yang telah antum sampaikan di malam hari ini Ustaz, di sela-sela kesibukan antum. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan keluarga di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dari setiap perjumpaan bersama antum, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga rekan-rekan kami di Jember sana dan juga di studio Cilengsi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menyajikan acara ini kepada kaum muslimin, sehingga semakin banyak kaum muslimin yang bisa memahami agama Islam ini dengan baik dan benar, dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita simak bersama kelanjutan pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, insyaallah, untuk kita simak pembahasan berikutnya yang tentunya banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dalam perjumpaan tersebut, insyaallah, Allahumma amin. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyampaian acara masih terdapat kekurangan dalam diri kami, mohon dibukakan pintu maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua di malam hari ini hingga besok pagi, dan memberikan kepada kita semuanya kembali untuk beraktivitas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.